Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proyek machine learning yang berjudul Rice Guard AI, yaitu sistem deteksi penyakit daun padi menggunakan metode deep learning ConfiNext-based berbasis website. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Sri Intan Ivana Pasaribu. Saya Jildes Barani dengan NIM 11S23000. Dan saya Rahel Pasaribu dengan NIM 11S23016. Dan yang terakhir saya Marsal Manurung dengan NIM 11S230-1. Pada presentasi ini kami akan menjelaskan yang pertama latar belakang proyek, yang kedua metode yang digunakan, lalu implementasi sistem, demo website, hingga hasil yang diperoleh. Yang pertama yaitu latar belakang dan tujuan. Nah, Indonesia merupakan sebuah negara agraris yang sangat bergantung pada sektor pertanian, khususnya tanaman padi sebagai sumber pangan utama masyarakat. Namun, salah satu masalah yang sering terjadi adalah penyakit pada daun padi yang dapat menurunkan hasil panen bahkan menyebabkan gagal panen. Oleh karena itu, di sini kami membangun sebuah sistem berbasis AI untuk membantu proses deteksi penyakit daun padi secara otomatis dan juga secara real time. Tujuan proyek ini yaitu yang pertama membangun model klasifikasi penyakit daun padi menggunakan deep learning, yang kedua mengimplementasikan ConfiNext based dengan teknik transfer learning, lalu yang ketiga mengembangkan website Rice Guard AI untuk mendeteksi penyakit daun padi secara otomatis. Selanjutnya untuk landasan teori. Jadi untuk artificial intelligence buatan itu merupakan teknologi yang memungkinkan sistem komputer meniru kemampuan berpikir manusia dalam menyelesaikan suatu permasalahan, di mana AI mampu melakukan pengambilan keputusan, pengenalan pola, pembelajaran data, hingga prediksi berdasarkan informasi yang diberikan. Perkembangan AI saat ini telah diterapkan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, industri, dan pertanian. Jadi selanjutnya ada untuk machine learning, itu merupakan cabang dari artificial intelligence yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Machine learning bekerja dengan memanfaatkan data sebagai bahan pembelajaran untuk menghasilkan model yang mampu mengenali pola tertentu dan melakukan prediksi. Untuk deep learning itu merupakan pengembangan dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan atau artificial neural network dengan banyak lapisan atau deep layer. Deep learning mampu melakukan ekstraksi fitur secara otomatis sehingga sangat efektif digunakan dalam pengolahan data kompleks seperti gambar, suara, dan video. Lalu selanjutnya ada untuk computer vision, di mana ini merupakan cabang artificial intelligence yang berfokus pada kemampuan komputer dalam memahami dan menganalisis informasi visual dari gambar maupun video. Teknologi ini memungkinkan sistem mengenali objek, pola, warna, bentuk, dan karakteristik visual lainnya secara otomatis. Selanjutnya ada Convolution Neural Network atau CNN. Ini merupakan salah satu metode deep learning yang dirancang khusus untuk mengelola citra digital. CNN bekerja dengan melakukan proses ekstraksi fitur melalui beberapa layer seperti convolution layer, pooling layer, dan fully connected layer. Yang selanjutnya ada untuk transfer learning. Transfer learning merupakan teknik deep learning yang memanfaatkan model pre-train yang telah dilatih menggunakan dataset besar sebelumnya. Jadi teknik ini memungkinkan proses training menjadi dan memiliki kemampuan dasar dan mengenali pola visual. Selanjutnya ada Connext Base. Ini merupakan salah satu arsitektur model convolution network neural network atau CNN yang dikembangkan untuk meningkatkan performa klasifikasi citra pada bidang computer vision. Selanjutnya ada
data augmentation. Ini merupakan teknik yang digunakan untuk memperbanyak variasi data training dengan melakukan transformasi pada gambar tanpa mengubah informasi utama pada citra tersebut. Jadi teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model dan mengurangi risiko overfitting. Selanjutnya ada website. Ini merupakan media berbasis web yang digunakan untuk menampilkan informasi dan menyediakan layanan kepada pengguna melalui browser. Selanjutnya ada dataset, di mana untuk dataset yang digunakan pada proyek ini merupakan dataset citra penyakit dan padi yang diperoleh dari Kaggle. Selanjutnya ada Selanjutnya kita metodologi akan dan dataset. Jadi dataset yang digunakan berasal dari Kaggle dan terdiri dari 10 kategori penyakit dan padi. Eh, Tahapan pengembangan sistem ini meliputi ada pengumpulan dataset, preprocessing data, data augmentation, training model, evaluasi model, implementasi website, dan pengujian sistem. Jadi untuk augmentasi data ini digunakan yaitu random fleet, rotation, zoom, dan konteks agar model memiliki yaitu kemampuan untuk generalisasi yang baik. Selanjutnya kita masuk untuk implementasi model. Nah, untuk implementasi modelnya sendiri, untuk model deep learning dibangun menggunakan yaitu TensorFlow dan keras dengan arsitektur Connext Base. Jadi tahapan implementasi model ini meliputi ada import library, pembacaan dataset, loading data, optimasi dataset, augmentasi data, dan yang terakhir ada training model. Jadi konfigurasi training ini menggunakan optimizer ADAM dan callback seperti early stopping dan model checkpoint. Jadi hasil training di sini menunjukkan bahwa eh, performanya yang sangat baik dengan akurasi sekitar 97,52%. Nah, selanjutnya untuk website RiseGuard 8 memiliki beberapa halaman utama, yaitu yang pertama itu ada home, yang kedua ada detection, dan yang ketiga ada statistik dan atau AI analytic. Jadi pada halaman detection ini kita sebagai pengguna dapat mengambil foto langsung menggunakan kamera. Yang kedua itu kita dapat mengupload gambar dari galeri perangkat. Nah, setelah gambar itu kita pilih, sistem akan melakukan yang namanya pre-processing dan klasifikasi penyakit secara real time menggunakan yang namanya mode AI. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke demo website atau kami akan melakukan demo website RiseGuard AI. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sama teman saya tadi, pada halaman dashboardnya itu terdapat home dengan Revolution Rice Farming dengan penjelasan penyakit daun padi keseluruhan. Nah, bisa kita lihat seperti berikut. Nah, ini adalah halaman utama dari RiseGuard AI. Kemudian kita akan masuk ke halaman detection. Pada halaman detection, ini terdapat fitur AI untuk ambil foto dan fitur galeri untuk mengunggah foto. Nah, pertama, uh, ada syarat untuk kita mengukur AI dari daun padi. Yang pertama ada daun padi itu harus memenuhi frame. Yang kedua, cahaya cukup dan tidak blur. Ya, dan yang ketiga ada area bershot terlihat jelas. Nah, pertama kita akan mengambil foto. Oh, jadi kamera ini tidak terdeteksi atau sedang digunakan di aplikasi Zoom ini. Pada ambil foto ini sudah kami jelaskan pada laporan praktikum. Yang kedua, saya akan mencoba fitur galeri atau fitur unggah foto. Nah, di sini saya akan memasukkan gambar padi yang pertama. Nah,
kita akan menganalisis dengan menekan klik tombol analisis sekarang. Nah, ada namanya live pipeline. Jadi, live pipeline ini adalah AI yang sedang bekerja di detection padi tersebut. Nah, ini sedang dianalisis dan kita bisa menunggunya. Nah, pertama dia akan mengunggah gambar, yang kedua memproses gambar, yang ketiga menganalisis dengan AI, dan keempat mengevaluasi objek. Kita akan menunggu hasil dari AI detection daun padi tersebut. Nah, keluar hasilnya dia tuh AI diagnostic resultnya itu sehat atau healthy. Di sini ada namanya penyebab utama. Jadi penyebab utamanya eh, tanaman dalam kondisi sehat tanpa tanda-tanda penyakit, terus pantau kesehatan tanaman secara rutin. Nah, ada saran pengobatannya di sini. Jadi tanaman padi Anda tampak sehat, lanjutkan praktik pertanian yang baik, jaga irigasi yang tepat, dan pantau secara berkala. Nah, kalau kita mungkin mulai deteksi lagi, kita membuat daun padi yang berbeda. Nah, kita menganalisis sama seperti hal sebelumnya. Yang pertama dia akan mengunggah gambar, yang kedua memproses gambar, yang ketiga menganalisis dengan AI, dan yang keempat akan memvalidasi objek. Nah, kita akan menunggu hasilnya. Nah, di sini sistem berhasil mendeteksi penyakit padi atau penyakit daun padi beserta confidence prediction-nya itu secara real time. Nah, di sini penyakit daun padinya itu hawar pelepah atau sheet blight. Nah, penyebab utamanya itu disebabkan oleh jamur Rhizoctonia solani. Jadi sering menyerang pada kondisi sawah yang sangat lembab dan rapat. Nah, di sini ada dibuat saran pengobatannya. Jadi aplikasikan fungisida seperti validamsin atau hexaconazole, keringkan sawah secara berkala, hindari nitrogen berlebihan dan penanaman padi padat. Nah, jadi pada detection sebelumnya kan itu padinya itu sehat. Nah, dia nggak ada penyebab utama sama saran pengobatan. Nah, di sini ada diagnostic resultnya itu padinya itu bermasalah atau daun padinya itu lagi terkena hawar pelepah. Nah, di sini ada penyebab utama sama saran pengobatannya. Nah, untuk selanjutnya ada statistik. Nah, di sini kita bisa melihat AI analytic, in-depth overview of our deep learning model metrics, dataset distribution, and training accuracy. Nah, di sini training tadi sudah dijelaskan dalam statistik ini. Pertama ada data, augmentation, train, sama validate. Nah, berikut adalah dataset distribution yang kami gunakan. Ada hawar daun bakteri, bercak coklat, sehat, belas daun, hawar pelepah daun, bercak coklat sempit, ada belas leher, hispa padi, hawar pelepah, sama tungro. Nah, berikut adalah daftar penyakit padi yang ada atau hasil riset dari AI detection-nya. Nah, di sini juga ada dijelaskan detail class breakdown. Bisa kita seperti berikut. Pada hawar daun bakteri, kami menggunakan dataset sebanyak 1386, yang artinya pada daun yang terkena hawar daun bakteri ini kami mempunyai dataset sebesar 1386. Di daun sehat ada dataset sebanyak 1491. Di hawar pelepah daun dataset sebanyak 1670. Di belas leher dataset sebanyak 1000. Hawar pelepas sebanyak 1578. Bercak coklat sebanyak 1480. Belas daun sebanyak 1801. Bercak coklat sempit sebanyak 1416. Hispa padi sebanyak 1461, Tungro sebanyak 1740. Nah, dataset keseluruhan kami itu 16.000 dataset atau 16.000 gambar. Jadi hasil deteksinya ini kami jamin 100% akan real.
Nah, berdasarkan hasil implementasi dan pengujian, Project Rice Guard AI berhasil dibangun sebagai sistem deteksi penyakit daun padi berbasis artificial intelligence menggunakan deep learning Next Base. Jadi model yang dikembangkan mampu mengklasifikasi penyakit daun secara real time dengan deteksi sekitar 97,52%. Jadi kami berharap sistem ini dapat membantu petani dan menjadi salah satu penerapan teknologi AI dalam bidang smart agriculture di Indonesia. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.